Bisa-bisanya si Olo tenggelam di danau dan malah diselamatin sama si Sylvie yang saat itu seorang putri. Kan biasanya kan harusnya si cowok yang nolongin. Ini mau malah terbalik gitu. MC-nya lemah gitu, astaga. Halo semuanya, nama gue Minswell. Dan hari ini gue mau ngekap PN Lutenya Sylvie, sang tuan putri sekaligus teman masa kecil si MC. Ya, cinta antara kayak jelata dan seorang bangsaan itu bisa dibilang salah satu yang gue sukai gitu. Aduh, kewat banget ya gue. Apalagi si Sylvie wangi banget dah. Gue langsung jatuh cinta pada pandangan pertama gitu, astaga. Ketika ngeliat dia langsung udah. Aduh, BTW bagi yang bingung awal ceritanya gimana, bisa dilihat dulu rekap koin-koinnya di deskripsi ini. Tapi kalau mau lebih singkatnya lagi, ceritanya dimulai dari si MC yang bernama Olo yang secara sembrono membuang Sylvie, seorang tuan putri, dari kerjaan para pria berjas hitam yang sebenarnya bodyguardnya. Tetapi miskomunikasi terjadi dan membuat Olo terjerat pasal pelecehan tuan putri. Karena Sylvie itu orang yang baik hati, si Olo dibebaskan dari tuntutan dan bersekolah di sekolah bangsawan. Sikat aja, ternyata si Sylvie sama Olo itu teman masa kecil. Dan bukan cuma itu aja, Sylvie itu adalah cinta pertamanya Olo. Oke, gitu aja rekapnya dan langsung aja ke cerita Sylvie. Di akhir konflik, setelah menjalin hubungan teman masa kecil mereka, Sylvie semakin dekat dengan Olo, tetapi sebaliknya Olo sedikit menjaga jarak darinya. Ichi って呼びたいけど、これまでオーロって呼んできて急に変えるのもおかしな感じよね。よくないの。 Cinta mulai tumbuh perlahan di hati Olo, tetapi melihat posisi mereka begitu jauh, Olo mulai ragu apakah dia pantas menjadi orang yang akan menemani Sylvie hingga akhirnya. Somalia, teman cewek Olo yang juga teman masa kecil, yang memberi nasihat bahwa kedudukan derajat bukanlah segalanya. Jika kamu memiliki keinginan membahagiakannya, itu sudah lebih dari cukup. Aduh, Olo yang mendarinya sedikit termotivasi, tapi sebelum itu Olo ingin dia bertemu dengan Sylvie juga. Olo ingin mempersatukan hubungan teman masa kecil mereka bertiga kembali, tetapi dia menolaknya karena suatu alasan. Di sudut pandang berbeda, Sylvie menyadari bahwa Olo sedikit menjaga jarak darinya. Apakah Olo membenciku? Pikir Sylvie sedih. 困ったわ。もしかして私嫌われちゃったのかしら。 Sylvie pun mengambil langkah besar dengan cara mengundang Olo ke pesta Natal di rumahnya. Tetapi ketika berusaha mengundangnya, Olo malah asik mengobrol dengan seseorang bernama Chieka lewat telepon. Loh, siapa sih Chieka ini? 関係ありません。精神年齢は物心ついた時から私の方が上です。 Setiap kali Chieka mengobrol dengan Olo, Sylvie merasa seperti orang asing. Tetapi di balik obrolan itu, Olo sering menundukkan kepalanya. Aula bersalah, Olo sedih bisa lihat Sylvie dari matanya. Sylvie pun mengajak Olo mengobrol berdua dan meminta Olo menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka berdua. 何があったの？ Tentang kenapa pertemuan mereka berakhir dengan aula gelap dan kesedihan. Olo menjawab, ini semua salahku. Ia ingin melindungi mimpi Chieka, tetapi justru memperburuknya. Olo juga menambahkan, seandainya saja Sylvie tidak mengubahnya ke sekolah bangsawan, mungkin hidupnya hanya akan terombang-ambing oleh rasa bersalah yang tak berujung. Sebelum menjawab, Sylvie meminum sedikit tehnya yang entah kenapa terasa pahit. Kasihan banget si Sylvie. Sylvie menjawab, オーロ、違うわ。千恵香ちゃんの夢を守ろうとしたんでしょ。それはカッコつけようとしたじゃない。かっこいいことをしたよ。 Begitu mengatakannya, perasaan Sylvie pun mulai tercampur aduk. さあ、でも千恵香さん、オーロにとってそんなに大切な人なのね。私より古くて長い付き合いなら当たり前か。 Tapi begitu ingin melanjutkan pembicaraannya, tiba-tiba Olo bersin dengan keras. Udah malam hari begitu dingin, dan tepat di sana Olo pun terkena flu hingga tak mampu bersekolah. Sylvie yang merasa bertanggung jawab karena membawa Olo minum teh pada malam hari, pada akhirnya diam di asrama Olo untuk merawatnya. Sylvie bahkan menggunakan hak khusus di mana ia bisa menggunakan 2 hari libur setahunnya hanya supaya ia bisa merawat Olo yang sakit. そういえばオーロの寝顔を見るの久しぶり。小さい頃とちっとも変わらないのね。かわいい。 Kembali ke sudut pandang MC. Setelah mendapat perawatan dari Sylvie, hati Olo semakin penuh dengan wajah Sylvie. Anjing, cinta. Olo mulai semakin jatuh cinta dengan Sylvie. Ia pun memberikan diri dengan menelepon Sylvie untuk memperpendek jarak di antara mereka. Tapi di sisi lain, Olo merasa ragu apakah ia punya cukup kedudukan untuk membawa Sylvie ke pelaminan dan membuatnya bahagia. Tetapi tak terduga, seorang pria bernama Iroe datang.
badannya tinggi, beretika, dan punya gelar kesatria. Beda banget lah sama Oro. Dan tak diduga hubungan Irai dan Sylvie ternyata begitu dekat itu. Merasa tak bisa bersaing, orang yang menyerah. Tetapi tiba-tiba saja Irai datang menghampiri Oro lalu. 彼には言っていないのか。シルビーの婚約者には知っていただくべきと思うのだが。いや Merasa bingung apa yang terjadi dan entah bagaimana tiba-tiba ia dinobatkan sebagai tunangan Sylvie. Oro tak bisa berkata apa-apa bagaikan robot rusak. Rupanya Iroi itu adalah kakak Sylvie. Iroi mengira bahwa Oro adalah tunangannya, mengingat seberapa seringnya Sylvie membicarakan Oro di telepon. Oke, mari kembali ke sudut pandang Sylvie. Beberapa hari kemudian, Sylvie menemui Oro di kamarnya. Terjadi berbagai percakapan ringan hingga tiba-tiba Sylvie... 私、オーラのこと、ね。オーラのこと。電話が鳴ってるわ。ジェイカさん？いえ、見えなかったけれど、表情でわかるわ。オーラ、ジエカさんとおしゃべりするときだけはなんとなく変わるもの。 Mendengar kembali nama Chieka, Sylvie menjadi gundah. Sylvie pun mengukur niatnya. Oke, singkat aja. Sylvie sebagai tuan putri tentu aja memiliki kewajiban untuk membangun hubungan dengan para CEO perusahaan besar. Tetapi salah satu CEO bernama Ryu Zochi merencanakan sebuah skandal di mana dia akan mencium Sylvie secara paksa. Tidak hanya itu, dia juga membayar beberapa wartawan untuk memotret dan mengembalikan momen ciuman itu ke seluruh media supaya Sylvie jatuh ke tangannya. Beruntung Oro yang saat itu sedang bersama Chieka menyadari hal itu dan berusaha melindungi Sylvie dari skandal itu. Tetapi di luar dugaan, mereka malah... おー、シルビア王女だ。取れ取れ。やっぱ可愛いな。 Sylvie mengangkat tubuhnya, melihat orang yang ia tak sengaja dicium. Dan setelah memastikan lagi orangnya, di luar dugaan, bukannya menjauh, Sylvie kembali menciumnya. Jujur, di skin ini gue teriak banget dah. Kapan gue bisa terjadi ini di kehidupan gue? Singkat saja, Oro dipanggil ke rumah Sylvie, serta meminta pertanggungjawaban atas foto ciuman yang sudah tidak bisa dicegah lagi tersebar di internet. Sikap Sylvie di sana berubah 180 derajat. Oro merasa Sylvie sedang membuat dinding berlapis 5 di antara mereka. Tetapi tak lama, Sylvie kembali merusak dindingnya sendiri dan mendekati Oro seperti biasanya. Tapi yang tak Sylvie sangka adalah kehadiran Chieka yang juga membuat hati Sylvie serasa pecah. Sylvie merasa bahwa ia adalah gadis yang jahat yang merebut pacar Oro. Sylvie berlari menjauh dari Oro sejauh mungkin. Tetapi Oro yang menyadari itu juga suka mengejarnya hingga akhirnya bisa menangkap kembali tangan Sylvie. Sembari menantangisnya, Sylvie berkata, 私はいいから、ジエカさんのところに戻ってあげて。大事な人なのでしょ？ Oro yang menyadari apa yang menjadi akar masalah akhirnya menjelaskan kebenarannya pada Sylvie. Rupanya Chieka itu adalah adik kandung Oro. Karena itu hubungan mereka sangat dekat. 聞いたことない。 Begitu mendengarnya, hati Sylvie berusaha terbang bagaikan balon yang kehilangan bebannya, melayang ke langit luas yang tak tahu seberapa luasnya. Oro pun membaca situasinya dan tepat di sana ia mencium Sylvie sebagai bentuk rasa cintanya. Anjing, Sylvie tak menolak dan membiarkan Oro menciumnya. Anjing, ini adalah Kajulata sama Tuan Putri doang. Sedih banget lah. Dan tepat di sana mereka pun akhirnya menjadi sepasang kekasih. Tamat. Sebenarnya masih ada lanjutannya, tetapi lanjutan ini akan masuk ke true endingnya. Dan gue masih belum jelasin rutenya si Somalia yang sangat penting juga. Jadi ya sorry, gue tahan dulu sampai gue jelasin tentang apa yang terjadi di rute dia yang sangat penting banget. Yang dimana rute Somalia itu juga merupakan sebuah rute yang akan membangun sebuah kebahagiaan besar antara Allah dan juga si Sylvie. Anjing. Sumpah dah. Oke, sekian dulu, takut kepanjangan dan ya oke, sampai jumpa. Takut gue takut habis.